Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok OKK 158, subkelompok 2, akan mempresentasikan hasil aksi sosial kami dengan judul Peran Ekoenzim dalam Membantu Konservasi Ekosistem Ekoriparian. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas untuk latar belakangnya yang dimana saya akan membahas untuk kawasan ekoriparian di Universitas Padjadjaran. Jadi, kawasan ekoriparian Universitas Padjadjaran berfungsi sebagai zona penyangga ekologis yang penting untuk menjaga kualitas air, di mana keanekaragaman hayati dan stabilitas ekonomi sistem yang dijaga. Namun, observasi awal menunjukkan adanya beberapa permasalahan seperti kekeruhan air, bau, pertumbuhan alga, dan tanda-tanda eutrofikasi ringan. Masalah tersebut muncul akibat limpasan pupuk dari area hijau rumput serta limbah organik dari kantin yang belum terkelola dengan baik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kesehatan ekosistem dan perairan. Selanjutnya itu identifikasi masalah, di mana yang pertama terjadinya gejala eutrofikasi ringan hingga sedang akibat tingginya nutrien di perairan. Lalu yang kedua, penumpukan bahan organik seperti daun dan rumput yang membusuk. Yang ketiga itu ada minimnya edukasi lingkungan membuat mahasiswa kurang memahami peran penting ekoriparian. Tujuan aksi sosialnya yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran ekologis mahasiswa dan pengunjung. Yang kedua, memperbaiki kondisi fisik dan ekologis kawasan ekoparian. Yang ketiga, memperkuat praktik pengolahan sampah organik berbasis kompos. Keterkaitan permasalahan dengan ketahanan pangan. Ekosistem air tawar yang sangat sehat merupakan bagian penting dari sistem ketahanan pangan karena menyediakan air bersih, membantu menjaga aliran nutrisi alami, serta mendukung produktivitas tanah dan organisme perairan. Jika kualitas air menurun akibat polusi atau eutrofikasi, maka ekosistem akan terganggu dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Penggunaan ekoenzim menjadi salah satu langkah sederhana untuk menurunkan polusi organik sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan ekosistem yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Selanjutnya untuk solusi yang diterapkan. Solusi yang diterapkan dalam kegiatan ini terdiri dari dua pendekatan utama. Yang pertama, ada penebaran larutan ekoenzim pada titik-titik tertentu di kawasan ekoriparian yang akan menunjukkan kekeruhan dan bau. Yang kedua, ada penyebaran informasi melalui media sosial berupa video edukasi tentang manfaat ekoenzim dan pentingnya menjaga ekosistem perairan. Dengan pendekatan ini, perbaikan dilakukan secara langsung pada ekosistem sekaligus meningkatkan literasi di lingkungan mahasiswa melalui media. Untuk implementasi nilai mata kuliah, yang pertama ada aspek nilai, yaitu implementasi dalam aksi sosial. Yang kedua ada nilai agama, yaitu kita sebagai mahasiswa menjaga lingkungan sebagai amanah, mengolah limbah organik menjadi ekoenzim sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab secara moral. Lalu untuk nilai kemanusiaan ada menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Lalu ada nilai keadilan sosial yang berisi menggunakan ekoenzim sebagai solusi murah dan dapat diakses semua orang untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Lalu yang terakhir ada nilai kewarganegaraan, yaitu berperan aktif sebagai warga negara yang peduli melalui edukasi, konservasi, dan kampanye publik. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik seperti kulit buah dengan tambahan gula dan air yang disimpan selama minimal 3 bulan. Cairan ini mengandung enzim dan bakteri baik yang mampu mengurai bahan organik, mengurangi bau, serta menurunkan kadar nutrien berlebih yang dapat memicu eutrofikasi. Ekoenzim dipilih karena murah, mudah dibuat, dan ramah lingkungan, sehingga sangat cocok untuk diterapkan dalam program konservasi bagi mahasiswa. Nah, metode pelaksanaan yang kami lakukan di aksi sosial ini dibagi menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu diagnostic assessment, yaitu observasi kondisi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan secara langsung. Lalu tahap kedua adalah environmental action, yaitu penerapan solusi berupa penebaran ekoenzim dan edukasi melalui media sosial. Lalu yang terakhir adalah participatory reflection,
yaitu evaluasi dan refleksi bersama untuk menilai keberhasilan kegiatan dan perencanaan tindak lanjut. Jadi di sini saya Farah Nadia Akila dari Teknik Informatika FMIPA Unpad akan menjelaskan tahapan-tahapan dari aksi sosial yang sudah dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya secara ringkas. Jadi yang pertama itu ada tahapan diagnostic assessment. Di sini kami datang langsung ke Ekoparian Unpad untuk menemukan tanda-tanda masalah yang akan kami selesaikan dengan bantuan ekoenzim. Nah, tanda-tanda yang kami lihat itu yang pertama ada airnya berwarna kehijauan, yang kedua ada muncul alga tipis, yang ketiga ada bau organik di area teduh, yang keempat ada penumpukan sedimen, dan yang kelima ada daun yang membusuk. Temuan-temuan tersebut kami jadikan dasar untuk menentukan di mana kami harus menuangkan ekoenzim yang sudah kami siapkan. Selain itu, kami juga bisa menentukan apakah perlu untuk mengadakan konservasi mengenai permasalahan tersebut untuk kelanjutannya. Tahapan selanjutnya ada tindakan atau environmental action. Jadi di sini kami datang lagi ke Ekoparian Unpad untuk menuangkan ekoenzim yang kami sudah siapkan sebelumnya ke titik yang menurut kami itu memiliki kekeruhan paling tinggi. Nah, di sini kami menuangkan ekoenzim itu secara hati-hati karena takut mengganggu organisme yang hidup dalam air atau organisme yang ada di sekitarnya. Lalu di sini juga selama penuangan ekoenzim, kami juga melakukan pembuatan konten video untuk edukasi kepada masyarakat. Nah, di sini kami itu menjelaskan mengenai pembuatan, manfaat, dan pengaplikasian dari ekoenzim itu sendiri. Baik, selanjutnya saya Naila dari Fakultas Fisip akan memaparkan mengenai publikasi di media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial saat ini kerap kali digunakan oleh dari beberapa lapisan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Oleh karena itu, kelompok kami memanfaatkan teknologi di media sosial, khususnya di TikTok, agar setiap orang dapat mengetahui mengenai manfaat ekoenzim dan dapat lebih mengenal terkait ekoenzim. Dan harapannya publikasi ini dapat meningkatkan sekaligus mendorong lebih banyak orang untuk lebih mengenal terkait aksi sosial kita, yakni ekoenzim. Baik, setelah kami melakukan publikasi di media sosial, kami juga melakukan analisis terhadap respon dari audiens tersendiri. Kami melihat bahwa responnya ini cukup positif, terlihat dari bagaimana viewers, like, dan juga komentar yang masuk pada akun kami. Kami melihat bahwa komentar-komentar yang masuk ini sangat positif, mulai dari mereka ingin ikut serta dalam kegiatan konservasi, mereka ingin mencoba, dan hal ini juga menunjukkan bahwa media sosial ini sangat efektif sebagai alat untuk mempublikasikan aksi sosial kami, dan juga hal ini juga dapat untuk menyebarkan pengetahuan lingkungan dan juga dapat mendorong perubahan perilaku yang positif untuk peduli terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya keterbatasan dari kegiatan yang kelompok kami lakukan yaitu meskipun berjalan lancar, tapi ada beberapa keterbatasan seperti volume ekoenzim yang digunakan masih belum mencakup seluruh area perairan sehingga hasilnya hanya terlihat pada beberapa titik tertentu. Kemudian dokumentasi kegiatan juga sempat terhambat karena cuaca yang tidak menentu. Juga kegiatan ini belum melakukan evaluasi menggunakan alat seperti pH meter atau DW meter dan hanya dievaluasi dengan cara visual oleh kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulan secara keseluruhan kegiatan aksi sosial ini berhasil mencapai tujuannya. Penggunaan ekoenzim terbukti aktif dalam mengurangi bau, kekeruhan, dan potensi eutrofikasi pada ekoriparian Unpad. Selain memberikan dampak ekologis langsung, kegiatan ini juga mampu meningkatkan literasi dan kepedulian mahasiswa melalui konten media sosial. Dengan demikian, aksi sosial ini tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan secara fisik, tetapi juga memberikan dampak edukatif yang lebih luas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.